Wah, wih ngalih. Ayo, Bu. Ngalih. Delapan tujuh Lombok Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja hari ini? Ya, Pram dan sahabat RTV, CSI hari ini punya informasi mengenai pengungkapan kasus pembunuhan berantai di Wonogiri yang memakan korban hingga 4 orang. Ya, selain itu kami juga punya informasi mengenai misteri 2 jenazah wanita di dalam rumah penitipan hewan di Blitar, Jawa Timur. Bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama di CSI, sahabat. 2 perempuan ditemukan tewas membusuk di dalam rumah penitipan hewan di Jalan Sulawesi, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Diduga kedua perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan. Warga Jalan Sulawesi, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, digegerkan dengan ditemukannya 2 jasad perempuan di dalam rumah penitipan hewan. Polisi yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi. Dibantu warga, polisi membuka paksa pintu gerbang yang terkunci. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, salah satu jasad ditemukan di ruangan bagian depan, sementara jasad lainnya ditemukan tewas membusuk di dalam kamar dengan kondisi bersimbah darah. Kuat dugaan keduanya menjadi korban pembunuhan. Tim Inafis Polres Blitar Kota menduga kedua perempuan itu tewas sejak beberapa hari lalu. Dari warga sebelah ini resah dengan bau bangkai. Dari mayat itu sudah ditemukan cuma satu mayat. Ternyata di dalamnya juga ada mayat juga. Saat ditemukan kondisinya sudah membusuk. Kemungkinan kalau pembusukan itu kan sudah lebih dari 3 hari. Kalau dugaan kesimpulan ada dugaan tidak wajar, tapi kan kita belum bisa memastikan, kita dalami lebih lanjut. Jasad kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Wardi Waluyo Kota Blitar untuk diotopsi. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Budi Sutrisno untuk CSI RTV. Sahabat, sebuah gudang palet dan lapak penjualan kayu di Jalan Jepara, Surabaya, Jawa Timur dilalap si jago merah. Ya, banyaknya tumpukan kayu dan palet plastik yang mudah terbakar membuat api cepat merambat hingga turut membakar 7 rumah warga. Kepulan asap tebal ini masih membubung tinggi akibat kobaran api yang membakar bangunan gudang penyimpanan palet dan belasan lapak penjualan kayu triplek di Jalan Jepara, Dupak Masigit, Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 25 unit mobil pemadam kebakaran dan truk tangki air diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api yang semakin membesar. Banyaknya tumpukan kayu dan palet plastik yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin besar hingga membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan sekitar 4 jam kemudian. Tapi mayoritas barang-barangnya mudah terbakar semua, sehingga api gampang terbakar. Dan gudang ini bangunannya semi permanen, ya, kayu ditutupi seng. Jadi perambatannya sangat cepat sekali. Atapnya itu kapal semua, atapnya jadi satu, sehingga jadi gampang. Menurut warga, saat kebakaran terjadi tidak ada aktivitas pekerja karena tengah libur tahun baru. Api diduga pertama kali muncul dari gudang berisikan palet dan kayu akibat sisa percikan kembang api yang mengenai serbuk kayu. Dari sana itu kalau mengarahkan kembang api ke sini semua. Dartur, luar biasa. 15 menit kan. Mungkin percikan tadi turun ke tempatnya itu. Palet. Satu palet itu. Palet itu Pak, palet triplet serbuknya. Di sini luar biasa. Dor gitu kan ya. Lah ada yang turun mungkin nggak bisa hidup di atas, turun ke bawah, nyala di bawah seperti itu. Akibat kebakaran ini, 7 rumah warga ikut terdampak. Sementara dari total 20 bangunan dalam gudang, sebanyak 12 bangunan ludes terbakar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Pelaku pembobol rumah warga kritis usai terlibat duel dengan pemilik rumah
di Kecamatan Seisuka, Batubara, Sumatera Utara. Duel terjadi saat pemilik rumah memergoki pelaku yang hendak mencuri di dalam gudang rumahnya. Pria pelaku pembobol rumah warga ini tergeletak dengan luka parah usai terlibat duel dengan korban pemilik rumah di Dusun 2, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Seisuka, Batubara, Sumatera Utara. Duel terjadi saat pelaku terpergok telah berada di dalam gudang, di dalam rumah korban dan hendak mencuri. Menurut kuasa hukum, korban sudah curiga ada pencuri saat mengetahui jendela rumahnya dirusak. Saat memeriksa bagian rumah, korban pun mendapati pelaku yang hendak mencuri. Merasa curiga dengan adanya perusakan jendela, maka dihidupkan listrik, dihidupkan lampu, ternyata memantau ke tempat di mana adanya tempat taman burung tadi, dikatakan sangkar burung tadi, dicek-cek tidak ada, ternyata dia berada di dalam gudang daripada klien kita. Maka terjadilah di situ adu ribut antara klien kita dengan si pelaku. Pelaku yang sebelumnya sempat dilarikan ke klinik akibat luka parah yang dialaminya langsung dirujuk polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Kini korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indrapura, Batubara, dan kasus ini tengah dalam penyelidikan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sahabat, detik-detik sebuah mobil penjual sayur keliling yang tersambar kereta api di perlintasan Desa Pagerdawung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terekam kamera CCTV. Penjual sayur keliling berhasil menyelamatkan diri meski mobil pickup dan seluruh sayur dagangannya hancur usai terpental. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan sebuah mobil pick-up penjual sayur keliling yang hendak melewati perlintasan kereta api di Desa Pagerdawung, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pengemudi tak menyadari bahwa kereta api sebentar lagi melintas. Pengemudi segera berlari menyelamatkan diri usai mobilnya tiba-tiba berhenti di tengah rel dan mesin susah untuk menyala. Mobil pick-up akhirnya tersambar kereta hingga terpental jauh mencapai 20 meter. Muatan sayur yang dibawanya pun hancur berserakan. Menurut warga, perlintasan kereta api ini memang tanpa palang pintu dan tak selalu ada petugas yang berjaga. Ya memang nggak ada sih. Apa sekarang nggak ada? Jaganya itu pas ada ini ada hajatan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski pengemudi pick-up tetap dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka ringan. Sementara mobil pick-up yang ringsek sudah dievakuasi polisi ke Mapolres Kendal. Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahmad Ujeroban untuk CSI RTV. Ya, sahabat, berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya karena di Kembangan, Jakarta Barat, seorang pengendara sepeda motor tertiban papan baliho partai politik. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian mulutnya. Jatuh kena bambu. Kamera CCTV yang terpasang di jalan ini merekam seorang pengendara motor yang tertiban papan baliho sebuah partai politik di Jalan Auto Ring Road, Kembangan, Jakarta Barat. Awalnya korban yang berboncengan sepeda motor sedang melintasi jalanan itu. Namun tiba-tiba saja sebuah papan baliho yang cukup besar menimpanya. Sejumlah pengendara motor lainnya pun jatuh akibat terkena bambu atau kayu yang digunakan untuk memasang baliho. Korban pun mengalami luka cukup parah di bagian mulutnya. Hingga kini kasus kecelakaan itu masih ditangani Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Barat. Polisi temukan 3 janin dari penggerebekan klinik aborsi ilegal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, CSI akan kembali sesaat lagi.
Kita lanjutkan CSI, sahabat. Lagi dan lagi klinik aborsi ilegal digerebek polisi. Kali ini klinik tersebut berlokasi di salah satu unit apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari penggerebekan itu, rekan-rekan kami meringkus 5 orang yang terdiri dari 2 pasien, 1 orang tua pasien, dan 2 tersangka utama yang berperan sebagai dokter gadungan. Ya, lantas bagaimana awal mula pengungkapan kasus ini? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama. Petak umpet aborsi ilegal. Satu unit apartemen yang berlokasi di Kelapa Gading digerebek polisi pada pertengahan Desember kemarin. Bukan tanpa alasan, unit yang berlokasi di Tower Alamanda ini sudah lama dicurigai oleh petugas keamanan gedung lantaran sering didatangi sejumlah perempuan muda yang diduga tengah berbadan dua. Benar saja, ketika polisi mendatangi unit ini, mereka mendapati 2 orang yang sedang berbadan dua dan diduga hendak menggugurkan kandungan di lokasi itu. Selain itu, polisi juga menahan 1 orang lainnya yang merupakan orang tua dari salah satu calon pasien itu. Mereka pun akhirnya digelandang ke Mapolsek Kelapa Gading untuk diperiksa, beserta 2 orang yang berinisial D dan OIS yang diduga berperan sebagai dokter palsu. Berselang 2 hari kemudian, tim Inafis Polres Metro Jakarta Utara kembali mendatangi lokasi untuk menggeledah tempat tersebut. Mereka menemukan ribuan obat-obatan antiinflamasi serta beberapa orang lainnya yang diduga berfungsi sebagai obat penggugur kandungan. Tak hanya itu, tim menemukan sejumlah jarum suntik serta 1 alat hisap atau alat vakum medis yang kerap kali digunakan para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi pengguguran kandungan secara ilegal. Selain itu, tim juga menemukan 1 janin di lokasi kejadian. Di situ kita amankan 5 tersangka beserta barang bukti. Barang buktinya ada alat-alat kesehatan, ada obat keras, terus ada 2 pasien yang sedang melakukan aborsi, lalu 2 tersangka utama, ya, 2 tersangka utama yang melakukan praktek aborsi. Lalu pada saat kita lakukan penggeledahan itu kita temukan juga ada 1 janin. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga menghilangkan barang bukti berupa janin bayi yang digugurkan secara paksa melalui saluran pembuangan air di kloset kamar mandi. Informasi inilah yang akhirnya diteruskan oleh polisi dengan membongkar tempat penampungan limbah air gedung apartemen untuk mencari barang bukti. Pencarian selama beberapa jam akhirnya membuahkan hasil. Polisi akhirnya menemukan sebuah janin yang diduga telah berusia 2 hingga 3 bulan. Praktik aborsi ilegal ini sudah barang tentu tidak dijalankan dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku, alias asal-asalan. Namun dari aksinya selama beberapa bulan terakhir, mereka telah menggugurkan sekitar 20 janin dan meraup cuan hingga ratusan juta rupiah. Berarti berapa kali? Berapa kali? Itu baru saya bawa-bawa, rencana saya mau makamin. Ibu merasa bersalah nggak? Itu janin itu sudah manusia. Ya. Dari 5 orang yang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka, 2 diantaranya merupakan penjahat kambuhan alias residivis atas kasus yang sama. Yang pertama ialah D, yang berperan sebagai dokter sekaligus eksekutor aborsi ilegal. Wanita 49 tahun ini diketahui hanyalah seorang lulusan SMA.
Berikutnya ialah OIS yang bertugas sebagai asisten D yang juga merangkap sebagai calo yang mencari calon-calon pasien. Kasus praktik aborsi ilegal di apartemen ini menambah panjang deretan kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir saja, sudah 3 klinik praktik aborsi ilegal yang berhasil dibongkar polisi. Tentu kini kita bertanya-tanya, apa kiranya penyebab kasus klinik aborsi ilegal ini seakan mati satu tumbuh 1000? Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI RTV. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, Brigadir Putu akan memberikan cuplikan video dan juga mengulasnya untuk Anda. Ya sahabat, seperti apa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Ya sahabat, mari kita lihat bersama ya video pelanggaran yang satu ini. Nah, ini ada 2 anak-anak begitu ya, sepertinya sedang mengendarai sepeda listrik. Ya, ini di jalan raya dan ini tidak diperbolehkan nih sahabat. Tong, belajar yang bener dulu tong. Nanti udah 17 tahun baru dia bikin SIM, baru boleh berkendara di jalan raya. Nah sahabat, perlu diketahui bahwa sepeda listrik tidak memiliki sertifikasi uji tipe dan sertifikasi uji tipe kendaraan yang mana tidak termasuk dalam golongan kendaraan tertentu dan ia memiliki kecepatan maksimal hanya 25 km per jam. Sepeda listrik tidak boleh digunakan di jalan raya, hanya dapat dioperasikan di jalur khusus, tempat wisata atau di perumahan dan harus dikendarai oleh orang dewasa. Jadi kita sebagai orang tua harus bijaksana nih dalam memberikan izin kepada anak-anak kita dalam menggunakan kendaraan karena mereka belum memiliki kesiapan skill dan mental untuk berkendara di jalan raya. Jangan sampai kita menyesal karena bahaya bisa mengintai kita kapan saja dan di mana saja. Sahabat, penemuan 2 kerangka manusia akhirnya mengungkap jejak berdarah seorang membunuh berantai asal Wonogiri, Jawa Tengah. Ya, CSI akan kembali sesaat lagi. Terima kasih sahabat, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Polisi mengungkap misteri kasus pembunuhan berantai yang terjadi sejak tahun 2020 lalu di Desa Ciman, Giri Marto, Wonogiri, Jawa Tengah. Peristiwa ini berawal dari temuan 2 kerangka manusia di lokasi pemotongan kayu di tengah hutan. Dua kerangka manusia ditemukan oleh warga di lokasi penggergajian kayu di tengah hutan, tepatnya di Desa Ciman, Giri Marto, Wonogiri, Jawa Tengah. 1 jenazah terletak di pinggir jurang, sementara 1 jenazah lainnya terkubur di dalam kamar rumah gubuk. Pertama, korban ditimbun di bawah daripada dipan, kemudian selama 3 bulan kemudian digeser lagi di sebelah kiri posisi daripada ruangan itu dilakukan pembakaran sehingga ingin memusnahkan daripada barang bukti tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi akhirnya menyimpulkan bahwa keduanya berkaitan langsung dengan 2 laporan kehilangan pada tahun 2021 dan 2022 lalu atas nama Agung Santosa asal Klaten serta Sunaryo asal Wonogiri, Jawa Tengah. Polisi akhirnya menetapkan seorang pria berinisial S sebagai seorang tersangka. Terungkap pula kalau S mempunyai 2 korban lain yang bernama Sudimo yang ia bunuh di tahun 2022 serta seorang wanita bernama Katiani yang ia bunuh pada 2020 lalu. Polisi hingga kini masih mendalami keterangan pelaku terkait jumlah korban serta motif apa yang melatar belakangi perbuatan kejinya itu. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Joani Augusti untuk CSI RTV.
Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita telah tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.